Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua yang saya banggakan, khususnya para praktisi maritim yang ada di Indonesia, para pemilik kapal, ya, para agen-agen kapal, para surveyor, auditor, ataupun pihak-pihak yang terkait lainnya. Berbicara tentang SME, ya, perusahaan pelayaran yang namanya SME. Apa itu SME? SME itu adalah Small and Medium Enterprise. Jadi perusahaan-perusahaan di Indonesia itu skalanya sebenarnya pada skala yang small dan medium enterprise, ya. Kira-kira sebagian besar lah, ya, small and medium enterprise. Tapi ada juga sebagian kecil itu perusahaan yang besar, ya, di Indonesia itu perusahaan besar. Tapi didominasi, ya, didominasi bahwa perusahaan pelayaran di Indonesia itu yang mendominasi itu perusahaan yang ukurannya kecil maupun medium. Makanya disebut dengan small and medium enterprise. Itu perusahaan-perusahaan pelayaran di Indonesia. Berapa sih kira-kira, ya, jumlah daripada perusahaan-perusahaan pelayaran yang small and medium enterprise ini? Itu memang belum ada data yang valid, atau tapi kami ambil dari beberapa data yang bisa uh, dipercaya, yaitu perusahaan-perusahaan yang small and medium enterprise pelayarannya, perusahaan pelayaran tersebut sekitar 4.100 sampai 4.600. Ya, katakan in average sekitar 4.300, ya, perusahaan pelayaran, ya. Nah, kawan-kawanku semua, tidak terbatas pada perusahaan pelayaran yang namanya 4.300 SME ini. 4.300 ini maknanya bahwa perusahaan-perusahaan pelayaran tersebut mendominasi, ya, mendominasi dalam industri pelayaran nasional. Jadi memang sangat besar, ada yang perusahaan cuma satu pelayaran kapalnya, ada yang dua, tiga, dan sebagainya, ya. Lalu yang menengah ya agak banyak sedikit lah itu. Maka perusahaan-perusahaan yang SME tadi itu dengan angka 4.300 itu mendominasi, ya, dalam industri perkapalan dan pelayaran nasional. Dan ini dikenal dengan mayoritas, ya, mayoritas daripada industri pelayaran di Indonesia itu masih small and medium, ya. Ada juga yang besar-besar, cuman saya kali ini kita membahas mengenai small and medium, ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang small and medium ini biasanya bergerak pada rute-rute pelayaran domestik, katakan Jakarta, Belawan, ya, Belawan ke Padang, Belawan Palembang, atau Batam ke Jakarta, Batam Panjang, ya, atau Merak, Jakarta, Merak Panjang, atau Jakarta, Cirebon, Semarang, Semarang, Surabaya, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Semarang, Banjar Samarinda, atau ke arah Sulawesi,
Makassar ya, Kendari, sampai yang ke arah utara yaitu di Bitung atau di apa namanya Sorong ya, Sorong. Itu semua dikategorikan adalah pelayaran domestik. Nah, ini didominasi oleh kapal perusahaan-perusahaan yang small and medium ya. Termasuk perusahaan-perusahaan yang logistik yang juga memiliki kapal itu juga dikategorikan small and medium, bergerak di bidang logistik lewat kapal laut ya. Logistik kan macam-macam, ada darat, laut dan udara. Nah, ini yang laut ini kebanyakan bidang logistik laut ini dipegang oleh kawan-kawan dari small and medium enterprise ya. Juga jasa-jasa antar pulau misalnya itu juga dipegang oleh apa yang dikenal dengan small and medium enterprise. Nah, small and medium enterprise ini ada yang bertanya yang model apa sih Pak itu small and medium enterprise itu? Kalau saya amati pengalaman kami bahwa perusahaan-perusahaan yang small and medium enterprise itu biasanya mempunyai takbut ya, atau satu set dengan tongkang takbutnya, atau kapal-kapal jenis general cargo yang kecil ya, general cargo kecil melayani ke sampai ke pedalaman dan yang beroperasi untuk sektor-sektor seperti misalnya tambang batu bara, tambang minyak, gas, serta distribusi eh, kargo di antar pulau ya atau di pedalaman itu didominasi oleh perusahaan-perusahaan small and medium enterprise. Nah, biasanya perusahaan yang small and medium enterprise ini mempunyai kecenderungan manajemennya sederhana. Ya, tidak perlu terlalu muluk-muluk strukturnya sampai rumit sekali, tidak. Struktur organisasinya paling ada direktur utama, ada komisaris, ada manajer armada, dan langsung menangani kapal ya. Ya cenderung struktur organisasinya itu adalah sederhana. Dan di dalam pengelolaan kapalnya itu biasanya masih sangat bergantung pada keputusan daripada pemilik kapal atau manajemen inti, orang-orang yang dipercaya oleh pemilik kapal. Dan sistem pengoperasiannya juga sepenuhnya belum menjalankan uh, manajemen yang apa itu kayak sekarang itu digital, tidak. Manajemennya malah ditulis tangan, bahkan tulis tangan manual, bukan digitalisasi, bukan belum belum sepenuhnya menggunakan standar-standar yang formal ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang seperti ini itu memang ya, memang untuk bisa berkembang besar ya, yang small menjadi medium atau medium ingin menjadi besar ya, sebagian besar itu ingin manajemennya bagus. Nah, untuk bisa bagus tentunya harus ngikutin standar. Misalnya kalau di apa itu regulator itu mempersyaratkan adanya SOLAS, MARPOL, LUTLINE ya itu. Nah, juga ada standar internasional misalnya perusahaan-perusahaan yang small menyudah medium, medium menyudah besar itu biasanya perlu konsultasi kepada perusahaan konsultan misalnya ISO 9000 kayak atau 40001 atau 45001 ya. Tapi khusus penting yaitu patuh kepada
regulasi yang namanya regulasi nasional, regulasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Nah, itulah kira-kira kawan-kawanku. Perusahaan yang mempunyai ukuran yang namanya small and medium enterprise ini sangat banyak mendominasi di Indonesia. Bayangkan kira-kira 4 ribuan, 4.100 sampai 4.600. Ini luar biasa besarnya. Dan ini harus menjadikan perhatian dan mendapatkan perlindungan secara apa itu profesional atau secara uh, skalanya itu diperhatikan dengan baik agar usaha yang dilakukan oleh kawan-kawan perusahaan small and medium enterprise ini uh, bisa berkembang maju dan menjadikan uh, Indonesia menjadikan negara maritim yang terbaik di dunia. Semoga sharing singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.